Ini kita sebagai maba Iya, men-take over podcast kali ini. Ini aku kan diundang di grup podcast FIB. Anggota-anggotanya ini mahasiswa di semester atas, Iya, semester bener, bawah. aduh. Kayak mereka udah hidup di fakultas ini udah 2 tahun, 3 tahun, dan di sini kita baru kayak berapa bulan. baru 4 bulan. Oke, halo Sobat Budaya, balik lagi di podcast Humanicast bersama saya sebagai host Aito dan Saya Aurel. sebagai guest hari ini, dan kita di sini menjalani edisi sangat amat spesial FIB Podcast di take over oleh mahasiswa baru. Oke, untuk tema topik hari ini kita akan spesial, benar-benar spesial karena terutama kita berdua masih maba. Iya. Dan kita akan membawakan tema ekspektasi kedepannya untuk sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Iya. Jadi, hai Aurel, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, senang banget aku bisa hadir ke sini hari ini untuk menjadi salah satu guest di podcast kita hari ini. Thank you so much sudah datang ya, udah. Makasih. Kapan dari diundang? Diundangnya kapan? Barusan dari pagi. Baru dari Jadi mendadak banget, tapi langsung siap. Gitu. langsung siap, aman. Tadi gimana tadi impression pertama pas diundang? Kaget sih, kayak waduh, apa pertama kali diundang podcast nih, nggak pernah, jadi harus siap gitu. Aku ya. Agak deg-degan, grogi gitu. Aku ya sejujurnya udah ada grogi banget ini. Aku Iya. jangan nggak expect bakalan mengikuti podcast karena semuanya orang-orang kita mahasiswa atas, mahasiswa ahli, dan kita sendiri yang mahasiswa baru. Bener-bener. Oke, aku akan memulai interviewnya, bukan sebagai interview ya. Oke, Aura, jadi karena kita kan sebagai mahasiswa baru, Iya. aku mau tanya, pas kita, aku akan tanya sebelum kita masuk ya. Iya, iya. Pas kamu dapat notif keterima nih. Oke, sebelum kita kan belum tahu jurusan apa. Kamu Iya. jurusan apa? Yang pertama kali jurusan itu sebenarnya bukan sejarah. Oh, kamu sekarang sejarah. Sejarah. Oh, sejarah. Ya, Berarti yang pertama apa? pertama itu yang pertama banget. Oh. Tapi pas setelah keterima di sejarah, cinta mati banget sama sejarah. Jadi udah nggak ada penyesalan sama sekali. Nggak ada penyesalan ya? Nggak ada. No regret at all. No regret at all. Well, itu sebenarnya sama banget sama aku. Aku juga sebenarnya ceritaku sedikit unik karena aku sebenarnya ngejar satu jurusan ini, which is I'm not gonna say what jurusan ini, tapi aku bener-bener ngincar dari kayak kelas 11 kalau nggak salah, dan aku berincar-incar terus sampai kelas 12, and karena juga aku dulu nggak masuk eligible, so I failed in like SNPP, aku nggak terima, dan maka dari itu aku langsung persiapan diri langsung 1 tahun untuk SNBT. Langsung SNBT, and then I failed. Of course kecewa di jurusan itu. Tapi pas mandiri, karena sebenarnya masih ingin jurusan itu, cuma karena nggak berani. Jadi aku ada jurusan yang hampir sama, dan aku dulu kan juga suka. Aku dulu pas SMA AFK, literally kerjaanku itu baca novel and all that stuff, sastra, classical novel. Makanya itu aku kepikiran buat sastra Inggris, bahasa dan sastra Inggris, dan alhamdulillah keterima. And bahkan pas aku ini sekarang kita udah masuk 4 bulan ya. Iya, 4 bulan. Dari Agustus. I can proudly say I am very 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 happy to be here. Bahkan No regret. No regret. Nggak, aku bahkan lebih bersyukur nggak masuk jurusan sebelah daripada jurusan yang aku ini. Aku bahkan benar-benar sangat amat bersyukur. Bangga jadi bisa. FIB. Bangga banget jadi FIB. Bangga banget. Oke, so kalau kamu gimana? Kamu dulu masuk jalur apa di sini? Pertama bukan keterima ya, maksudnya kepilih di SNBP tapi nggak lolos.
SNBT nggak, oh berarti eligible ya? Eligible ya. Eligible nggak lolos. Habis itu SNBT nggak lolos lagi. SNBT nggak lolos lagi. Pilihannya apa? Itu yang tadi. Oh yang tadi, oke. Oke. Habis itu yang Tapi tadi- juga milih sejarah? Enggak. Oh nggak milih sejarah maksudnya? Sebelumnya SNBP itu sudah kepikiran milih sejarah, tapi kayak nggak dulu deh gitu. Oh, oke. Terus habis itu yang di terakhir itu mandiri baru milih sejarah. Mandiri milih sejarah. Yes. Kenapa kepikiran milih ilmu sejarah? Karena yang pertama memang suka banget sama sejarah. Pertama kali datang ke FIB itu pas itu sebelum SNBT. Sebelum SNBT itu lagi muter-muterin kampus B terus ngeliat kayak ada FIB ini kan. Kayak kok keren gitu, ada museumnya di depan situ gitu, terus kayak lingkungannya tuh rindang, terus kayak sejarah tuh pasti keren ya, baca buku terus tahu tentang masa lalu gitu kan. Terus dari situ baru pas di Mandiri ini karena hopeless banget, sudah kayak sudah gak ada, kayak sudah deg-degan gitu kan, takut nggak keterima di UNER karena memang tujuan pertama tuh memang UNER banget, dia langsung milih sejarah. Alhamdulillah keterima dan no regret at all. No regret at all. Senang jadi anak FIB. Senang jadi anak FIB, but why UNER? Because sebelumnya tuh nggak tahu, sebelumnya tuh kayak belum kepikiran mau di univ mana. Tapi pas nge-search lagi kayak apa, dan mesti ngeliat UNER gitu kayak gedungnya besar, terus kayak anak-anaknya keren-keren gitu, mesti denger di berita-berita gitu kan. Ya udah masuk aja sih. Coba di UNER. Sebenarnya agak sedikit beda dari cerita aku karena aku sebenarnya ingin mencoba aku sebenarnya asli Surabaya. Asli Surabaya dan aku pengen nyoba untuk keluar kota, mencoba hidup di kota lain sendiri gitu. Tapi sama orang tua nggak boleh. Dan satu-satunya pilihan. Kenapa dia nggak boleh nih? I don't know, karena mereka kayak insecure aja kalau naik keluar. Worry gitu. Iya. Mereka khawatiran. It's okay. It's okay lah ya. Tapi karena aku juga tahu Universitas Airlangga ini juga the best universitas in Surabaya dan juga salah satu universitas terbaik di Indonesia. Top 4 kan ya? Iya, benar. Kita top 4 guys, top 4 bos. Ya makanya itu aku milih Universitas Airlangga. Tapi dulu waktu kamu keterima notif, keterima masuk ilmu sejarah, do you expect anything? Like before or after? Before and after. Before, sebelumnya tuh before dapat notif di hari itu, aku udah nggak mikir apa-apa, kayak udah bukan putus asa ya, tapi maksudnya kayak sudah ikhlas lah apapun yang nanti hasilnya gitu kan. Habis itu pas pengumumannya kan itu mandiri itu kan nggak tahu jamnya jam berapa pengumumannya, jadi nunggu sampai yang biasanya tuh SNBP sama SNBT itu jam 3, udah sholat, udah tahajud, udah berzikir, terus itu tetap nggak keluar notifikasi, jadi tambah deg-degan gitu. Ya udah setelah jam 3 tuh langsung udahlah ikhlasin aja, nanti kalau sudah keluar langsung dilihat apapun hasilnya ya terima gitu. Tapi pas jam tujuan itu pas keterima tuh sudah langsung ngeblank, kita bernotifikasi kayak ya Allah gimana, aku harus gimana gitu. Pas keterima tuh kayak bingung mau ngapain sih, cuma nangis terus. But you're happy, are you happy? Very happy, I am very happy. Karena emang ini pilihanmu ya? Iya, pilihanku. Masuk sejarah. And pas kamu keterima gitu, ekspektasi ke depanmu apa buat jadi? Karena udah masuk ini, udah terima. Ekspektasimu ke depannya gimana? I hope pas itu ekspektasi itu pas masuk FIB itu semoga itu sebagai itu jalan yang terbaik dari Allah, dan semoga kayak bisa benefit dari masuk ke FIB ini kayak besar untuk ke depanku gitu loh. Kan kayak we never know like ke depannya nanti kayak gimana gitu kan. Jadi aku terus berdoa semoga masuk FIB ini tuh bisa bermanfaat seperti itu. Amin. Amin. For my story is like aku waktu terima dulu itu aku bener-bener kayak SNBT. Pas SNBT aku kan udah kayak pasrah lah, udah kayak pasrah, udah sedikit sedih banget sih pas itu nggak terima kan SNBT. Makanya aku nyoba di mandiri, aku nyoba pilihan 1 itu bahasa dan sastra Inggris, dan pilihan 2 studi kejepangan. Studi kejepangan. Tapi alhamdulillah keterima di pilihan 1. And pas aku terima, aku sebenarnya nggak expect banget keterima karena kayak aku kan anak IPA, tapi linjur dan aku benar-benar harus belajar like 7 days, 6 days, kurang lebih aku harus belajar kayak seluruh materi sosum di 1 minggu itu. Dan pas aku mandiri ya
pas aku ujian itu kayak Susah nggak sih? oh susah banget ya. Susah. Susah banget ya, susah banget ya Allah. Saya tidak tahu harus Ternyata bagaimana waktu sosum itu. susah guys buat IPA. Tapi Padahal pas menurut kita gampang apa, sosum. ya oh gampang karena aku ya gimana 7 minggu belajar satu minggu belajar aku Satu harus minggu gimana? aja Satu belajarnya. minggu bener-bener like aku itu pas SNBT aku kira kan ya berharap aja keterima jadi aku nggak ada persiapan buat mandirinya tapi pas aku udah ketolak SNBT Iya. mau nggak mau kan harus aku belajar mandiri. mandiri si sosum karena emang aku pengennya linjur dari awal pengen linjur sama ya nggak ada persiapan gitu jadi pas ketolak baru bisa aku persiapin pas aku ketolak which is 1 minggu dari ujian mandiri dan TKA itu tapi alhamdulillah aku bahkan I didn't expect buat bisa keterima di sini sama sekali nggak bisa aku nggak Kita expect kayaknya sih sama-sama kalau sebelum ketemu di UNER tuh pasti nggak expect bakal keterima di UNER Makanya sih kayak itu, nggak ya. nyangka apa bisa dapet jas alma mater UNER tuh wes. alhamdulillah, men. Iya, Aku bahkan keliling rumah kayak menturi rumah apa pas malam itu aku teriak-teriak Kayak ngeluarin Literally, semua, terus man. kayak akhirnya I keterima was di so UNER happy. gitu. Yes, of course. Oh my god. and then after that aku sadar bahwa aku sekarang mahasiswa UNER Iya. and makin kesini aku sadar bahwa alhamdulillah aku bisa masuk jurusan ini bahkan aku bersyukur bahwa aku nggak masuk jurusan yang aku mau sebelumnya Iya. aku bahkan aku bisa masuk jurusan ini karena menurut aku hanya menurut aku dan pengalaman aku dan testimoni temanku sih Iya. bahwa aku bisa lebih santai di sini Benar. daripada Kalau jurusan lain ya. Dengar dari orang-orang luar itu kayak beda gitu lah. Iya. FIB itu kayak lebih santai. Lebih santai. Daripada yang luar tuh kayak tambah kaget yang Lebih fakultas-fakultas santai. Iya, luar tuh makanya. kayak kok bisa kayak gitu. And then like karena aku juga ada kontenku sendiri, aku Oh, ya iya. ada podcast sendiri, aku ada kesibukanku sendiri gitu loh. Makanya alhamdulillah aku bisa masuk sini untuk bisa membagi waktu gitu. Iya. And then so we lived here like 4 months. Yes, udah 4 bulan ya di sini. Gimana? Sesuai ekspektasimu nggak? Kaget sih. Pertama tuh pernah kan kayak ada namanya kupu-kupu sama kura-kura. Iya. Pas di Bradanaya itu kakak kating-katingnya itu pada bilang kayak oh kok kupu-kupu tuh kayak gini. Kalau kuliah pulang tapi tuh kayak santai aja gitu. Kalau kura-kura kan kuliah rapat. Iya, benar. Aku dari awal sudah mengekspek kalau aku tuh kupu-kupu. Soalnya itu memang aku tuh tipe anaknya tuh bukan yang keluar dari zona nyaman. Jadi mesti di lingkup itu aja gitu loh. Keluar dari zona nyamanku tuh memang agak susah. Pas masuk ke FIB ini baru sadar kalau memang itu suatu kewajiban untuk kayak nggak boleh di comfort zone terus. Dan ujung-ujungnya ya jadi anak kura-kura. Kura-kura. Iya banyak nyari kesibukan, malah kesibukannya kebanyakan gitu. Boleh sih spill kesibukan Anda? Waduh, kayak apa ya? Ya pertama kuliah, kewajiban. Kewajiban. Pasti matkul itu pasti yang Walaupun utama. selagi masih bisa berjalan harus masuk ya guys. Walaupun ada kegiatan lain, harus masuk. Tetap harus kuliah dulu. Jangan bolos, Iya. jangan bolos. Awasannya. Terus habis itu rapat of course. Rapat, Kemarin of baru selesai rapat, baru selesai kegiatan rapatnya kepanitiaan gitu. Alhamdulillah sudah selesai. Terus habis itu duta. Semoga aja berjalan dengan lancar dutanya nanti tanggal 18 grand final. Amin. Terus sejauh itu iya terus mungkin ya lomba-lomba mungkin besok ada kayak UKM itu kan UKM wajib juga ya. Terus ada lomba nanti JW itu. Oh ikut cewek? Iya. Oke. Iya. Ini sebenarnya aku juga Kamu kesibukannya apa aja? Selagi 4 bulan di sini. banyak sih. Selain podcast sama kuliah. I didn't expect I would be this busy, honestly. Same. Like really busy. Kayak setiap hari aku bahkan aku ada podcast sama teman-temanku di luar gitu. Iya, iya. I was trying to find time, tapi aku nggak ada waktu Iya, gitu iya. karena kesibukan dari kegiatan di fakultas. Karena mulai dari kepanitiaan, terus aku juga ada kelas Iya. sudah sibuk sendiri, and then Apalagi PDB. aduh PDB udah kita nggak usah bicara PDB di sini lah ya, oke? We don't talk that here. Di luar FIB udah. We don't talk Yang penting that PDB here. harus di-mention sekali aja lah. But yeah, I didn't expect anything. But it was a very very fine 4 months. Bahkan karena juga
I was a nobody when I was in high school, so Yes, I wanna be true. a somebody di Di kuliah alhamdulillah ini kayak di college. beneran somebody. Ya, Banyak alhamdulillah, kesibukan kayak- I am somebody, I am here, bisa. Aku bahkan nggak Iya, expect buat masuk sama. short podcast, man. Aku sama sekali nggak expect banget, gila. But, ya, alhamdulillah, ya Allah. Bisa apa ya, kayak kita yang sebelumnya tuh anak-anak yang kayak berusaha untuk aktif kayak mencari kesibukan, ujung-ujungnya malah Iya, malah sibuk kesibukan datang ke sendiri. iya. Kesibukannya datang ke kita malah Iya. gitu, kayak nggak bisa menghindar. Makanya itu aku always like, ya udahlah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita jalani udah aja jalani gitu ya. aja. Bersyukur. Semoga nanti ada imbalan yang buat Ya kita. amin. Pasti bermanfaat lah. Amin. So, is there, oh ya, aku mau tanya, kamu dari mana? Aku asli Surabaya, Oh, asli tapi Surabaya. sekarang tinggal di Sidoarjo. Oh, sih tinggal di Sidoarjo. Iya. Is there any shock factor? No, bukan shock factor ya. Culture shock yang pas kamu masuk UNER Mas, sebagai mahasiswa. jujur banyak sih. Kayak Sebutkan. haruskah? Haruskah? Bukan Harus. yang negatif-negatifnya nggak usah ya. At least kayak- nggak usah yang negatif, jangan yang negatif. yang positif aja. Ya mungkin culture shocknya tuh pasti apa dalam hal pergaulan ya. Pergaulan itu dalam hal yang positif of course. Kayak apa ya, kita tuh jadi semua itu pasti harus berteman. Kalau kita nggak ada temannya pasti susah lah ya. Kalau menjalani perkuliahan gitu. Yang paling aku culture shock itu apa ya? Of course FIB itu kan bisa dikenal kayak fakultas yang paling santai kan. Paling santai. Aku denger kan banyak tempat di Amerta itu pas kita ospek itu kan banyak anak-anak dari kalangan fakultas yang lain gitu. Terus kita masih in touch gitu, masih kabar-kabaran gitu, mesti mereka bilang, oh fakultasku disuruh gini. Kamu gimana Rel? Dan Gitu. kita Dan kita kayak disuruh ngapain? Santai aja gitu. Kayak hah, serius gitu. Men, Oh teman-temanku my God. tuh pas Amerta itu udah disuruh osjur, aku pun belum, men. Osjurku masih Iya, lama. osjur kita masih belum santai osjur. banget. Mereka selesai Amerta langsung osjur paranunya sendiri gitu kayak. Kita habis berada ini masih santai-santai aja dulu. Santai aja, santai Apalagi sebulan. ada yang osjurnya sampai 1 semester Iya. ya. Gitu. Bahkan sampai sekarang ada yang masih belum selesai di Iya. fakultas lain. Kita aja sudah, kamu sudah selesai? Mas? Udah selesai. Kita berdua sudah selesai. Bagus. Jadi semangat buat teman-teman yang di luar fakultas ya. Jalani osjurnya. Semangat. Oke, soal-soal tadi kita bilang jangan bolos ya. Kamu pernah bolos ya? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Alhamdulillah Jujur? nggak pernah. Jujur nggak pernah. Tapi aku nggak mau nyebutin nama bukan nyebutin matkulnya apa, tapi pernah aku nggak boleh masuk gara-gara telat. Jadi contoh ya teman-teman, jangan telat gitu. Tapi kan tergantung sama dosennya. Ya, tapi itu kan konsen. Ada dosen kan gara-gara PDB waktunya tabrakan terus Iya. jadi diperbolehkan telat. Tapi kali ini nggak boleh masuk beneran. Oke. Jadi pertama kali kayak ngerasain, Rasa oh my unfortunate. god, ya Allah, nggak Ya. boleh masuk kelas. Gimana ya? Kalau kamu pernah nggak bolos? Aku Atau- sebenarnya bolos itu ada alasannya yang jelas ya. Of course bukan gara-gara mager ya, Oh, karena iya, itu oh. udah agak I wanted a change. I wanted a very change for me. Iya, Dan kayak- masalahnya mager itu udah keluar batasanku. Jadi Iya, iya. aku waktu itu bolos itu gara-gara ada seminar dari IDN Talks pernah datang ke UNER pas itu. Oh, iya. Buat bicarain soal content creator. Because I am a content creator myself. Pasti hadir lah. I sacrifice Your my time for the class I for see. that. Dan I think kayak kalau bolos kelas kalau kayak gitu mah pasti benefit lah. iya. Gitu. Tapi kalau bolos tapi lebih aku pernah bolos itu karena ada surat tugas. Aku bener-bener seneng banget sih pas dapat surat tugas ya. Aku bisa menggunakan surat tugas padahal Alasan. aduh. Biar gak masuk kelas. Lu pernah? Aku? Heeh. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Surat tugas. Pas itu alhamdulillah kelasnya tiba-tiba dibatalin pas ditabrakan sama duta. Oh. Jadi kayak sebelumnya seneng kayak apa ikut kelas gitu. Ayo, Tapi ya dosennya sendiri yang batalin kelasnya jadi ya seneng aja. Jadi so far nggak ada. Oke. So, do you think we're cool as a faculty of humanity? Oh, I think Student. we're very cool. Terus santai gitu. Santai banget ya. Kayak Gila. keren gitu kan. Terus masuk sini terus santai. Kayak it's fun gitu kan. Kita 4 bulan di sini ya. So,
Oke, kita dulu waktu Amerta kan pernah ada plan sih. Iya, Disuruh ngeplan disuruh per yang semester buku apa. Iya, terbuka betul. Amerta tuh ya. What do you plan for I like plan- sampai kita lulus? Aku semester pertama yang dimana kita jalani sekarang ini ya, itu tuh nggak ada aku nyebutin ikut kepanitiaan, ikut organisasi, ikut ini, nggak ada yang aku sebutin. Aku tuh di awal semester itu apa kayak blend in, terus habis itu mencoba menyesuaikan diri, mengikuti gini apa kayak habis itu kayak bercoba berteman, terus mengetahui fakultas sama UNER gitu. Ujung-ujungnya ya Ujung-ujungnya ya. ikut kepanitiaan, Ikut ikut duta, kepanitiaan. ikut ini gitu. Ya kita nggak pernah tahu kayak kadang tuh rencana kita tuh mesti ya ada sendiri oleh Allah gitu. Iya. Ya jalani aja. Karena rencana kita belum tentu sama Cukup. sama rencananya yang Iya. Maha Kuasa. Ya belum tentu lebih baik gitu ya. I mean, I experienced that a lot, very a lot sih. Tapi gimana kalau ke depannya? Semester 2, semester 3, semester 4? Kalau semester 2 semester 3 ya udah mulai berusaha ikut kepanitiaan lebih banyak, organisasi of course, lebih menyibukkan diri ya di luar fakultas gitu. Kalau sekarang kan semester 1 kan masih ada malas-malasnya dikit gitu. Tapi ya nanti semester 2 3 sudah harus semangat terus untuk mengejar SKP. Oke, aku lupa ada SKP, sumpah ya Allah. Iya, masuk kelas dapat SKP guys, jangan lupa ya. Jangan lupa untuk lulus ada SKP, Iya, nggak SKS doang. harus batasnya, jadi kita harus tetap semangat kuliah walaupun sakit, demam, tipes tetap masuk ya. Itu masuk. Aku kemarin tuh sebenarnya bukan pas kelas sih, cuma pas Iya. peradananya itu aku udah bener-bener di ujung, bener-bener di ujung aku udah Udah capek 37, aku derajat 37, mau masuk 38, tapi aku tetap 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 masuk. ya. Aduh, Karena ya mau gimana lagi, mau gimana lagi. itu tetap, tapi kayak kalau di pas ngejalanin tuh masih kayak lemes. Iya. Ya, pasti jelas lah Amin lemes. mesti. Demam 38. Tapi alhamdulillah ada medis, Iya. jadi Lu pas ikut siram-siraman itu enggak, aku Nggak ikut, nggak alhamdulillah nggak ikut. Satu hari nggak ikut itu. satu hari Nggak ikut. Yes. Aku alhamdulillah banget men. Ini daripada sakit gitu kan mendingan ya nggak menghadiri gitu. Iya sih. Oke, so apa lagi ya? Kita bicara apa Apalagi lagi yang ya? mau dibicarain? Apa yang kita bicarain ya? Kita harus Oh iya, apa ya? have you ever had insecure pas kamu udah berada di sini? Pas di sini itu alhamdulillah nggak ada ya, karena memang mungkin awal-awal ada. Pertama itu pas join ke grupnya angkatan, itu teman-teman itu pada kayak bahas tentang sejarah tuh kayak apa peristiwa Rengas Dengklok itu jelas tahu, tapi kayak peristiwa yang kayak di luar itu kayak mereka tuh bahas itu kayak mereka tuh sudah profesional dalam sejarah gitu. Oke, Dan oke. aku di situ cuman kayak hanya sebuah hobi, kesukaan, Oke, kesenangan oke. materi yang suka baca tentang mengetahui gitu. Terus aku jadi insecure kayak aduh, nanti masuk kelas gimana, mereka bicara ini, aku cuman hanya sekedar pingin masuk aja gitu. Tapi ya berjalan lancar aja, masuk kelas senang gitu, jadi lebih tahu tentang sejarah. Tapi aktif nggak di kelas? Ya aktif, dibilang aktif sih mendengarkan. Oke, Itu kan aktif termasuk mendengarkan. nggak tidur, Nggak nggak main tidur, HP, oke, nggak itu tidur. kan termasuk aktif gitu. Iya, bisa termasuk aktif ya. Semuanya bisa termasuk aktif ya. Yes. But, I'm trying to be like bisa beraktif karena dulu aku SMA berber kayak karena aku tidak ngapa-ngapain berber kayak jadi kayak karena temanku nggak itu mikir. semuanya itu pada maju di depan kelas Oh iya, itu benar. dan aku benar diem dan akhirnya dapat ranking belakang and I don't want to repeat that in college gitu. I don't want to repeat that in Iya, here. true. SMA aja nih bawa ke kuliah. Yeah, I'm trying to be a new person, man. Better person, I want to be a yeah. better person. Ya, UNER adalah membuat kita menjadi orang yang lebih UNER hebat ya? Ya, UNER hebat. Hebatnya Iya, hebat banget, tapi hebat Sekali banget. tapinya, Apa iya. kabar hebat? Ya, Apa kabar hebat. hebat ya Allah. Aduh, hebat dua. Okay, so anything you wanna say? Like, Any closing statement? gitu ya. Terus setelah masuk FIB UNER ini apa, walaupun kayak mungkin ekspektasi orang di luar itu tentang FIB UNER kan mesti dipandang sebelah mata ya kemarin. Iya. Apa? Ya, jangan berkecil hati, jangan insecure teman-teman yang masuk FIB, terus bersemangat karena pasti kayak tiap individu itu pasti akan mengeluarkan jati diri mereka di FIB gitu kan. Kayak nggak harus karena fakultasnya sendiri gitu kan. Jadi
terus bersemangat, terus memanfaatkan waktu dan memanfaatkan peluang seperti kita sekarang ini. Oke, so aku sebenarnya ingin mengucapkan juga hal yang sama, jangan membuang peluang karena jujur aja kita sebagai mahasiswa ini lebih bebas, benar lebih bebas daripada aku benar-benar rasa lebih bebas daripada dulu aku siswa. Kita bisa mengikuti banyak panitiaan, ada organisasi luar kampus juga, lebih fleksibel. And terutama kita sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang jujur aja santai banget sih, santai banget. The triple kill. I love it, man. I love to be here. Yeah, me too. Kayak kita pasti senang semua masuk FIB itu pasti nggak mau keluar lagi, udah kayak senang udah melekat di sini gitu. Makanya karena kalian tidak ada apa namanya kalau fakultas lain lapra atau apa, mendingan lakukanlah hal yang carilah peluang untuk meraih masa depan. Kalau misalnya nggak ada kepanitiaan pasti waktu luang kita tuh banyak banget men, bener-bener banyak banget. Karena temanku yang nggak ikut panitiaan tuh banyak banget men waktu luangnya, dan aku sebenarnya agak iripan sama mereka karena mereka nggak ngapain. Karena aku seneng kayak nggak temen kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Kitanya sibuk mondar-mandir kampus. Ya sudah, tapi ya tetap jalani aja gitu. Pasti nanti suatu hari nanti ada benefitnya. Ya, amin. Amin, kita semua bakal benefit. Oke, so thank you Aurel buat menemani kita di episode ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comments di bawah. Jangan lupa untuk stay tune terus di Humanicast, and we'll be seeing you all in the next episode.